Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi COVID-5. Materi yang akan kami sampaikan adalah untuk mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu ya teman-teman. Kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama adalah saya sendiri. Perkenalkan, saya Aprilia Nur Ilahi dengan NPM 181506131. Kemudian ada Anwar Sahid dengan NPM 18150610003. Kemudian ada Dava Sitana Laputra Baladiah dengan NPM 18650610001. Kami adalah mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Sekarang kita masuk ke materi ya teman-teman. Yang pertama adalah definisi dari COVID-5. COVID-5 adalah a set of best practice atau framework bagi pengelolaan teknologi informasi atau IT management yang secara lengkap terdiri dari executive summary, framework, control objectives, audit guidelines, implementation toolset, serta manajemen guidelines yang sangat berguna untuk proses sistem informasi strategis. COVID-5 didasari oleh 5 prinsip kunci dalam menjalankan governance dan manajemen suatu IT enterprise. Berikut ini ada 5 prinsip COVID-5. Yang pertama itu ada meeting stakeholder needs. Yang dimana pada COVID-5 ini terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan tersebut. Yang kedua ada covering the enterprise end-to-end, yang dimana COVID-5 ini mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di dalam perusahaan. COVID-5 juga tidak hanya fokus pada fungsi IT, tetapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset yang lainnya, dan juga dikelola semua orang yang ada di dalam perusahaan. COVID-5 ini mempertimbangkan seluruh enabler dan governance manajemen terkait dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Yang artinya COVID-5 ini mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Yang ketiga ada applying a single integrated framework, yang dimana pada COVID-5 ini selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COVID-5 ini adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. Dan juga pada COVID-5 ini menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait yang lainnya. Kemudian pada prinsip COVID-5 juga terdapat enabler a holistic approach, yaitu governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Nah, yang kelima ada separating governance for management, yaitu COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Nah, kemudian ada perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5. Nah, kita langsung saja ke perbedaannya. Nah, perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5. Yang pertama, COVID 5 memberikan penekanan lebih kepada enabler. Sebenarnya pada COVID 4.1 juga terdapat enabler baik secara eksplisit maupun implisit. Hanya saja COVID 4.1 tidak menyebutkan secara spesifik, sementara COVID 5 menyebutkan secara spesifik dan ada 7 enabler dalam implementasinya. Nah, yang selanjutnya, COVID 5 juga menggunakan konsep goal dan metrik yang sama dengan COVID 4.1. Fal
IT dan Risk IT. Hanya saja COVID-5 mengubah namanya menjadi Enterprise Goal, IT-related goal, dan proses goal untuk mencerminkan view secara organisasi. Nah, selanjutnya COVID-5 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama serta mencakup aktivitas organisasi secara end-to-end. Selain itu, mengkoordinasi COVID 4.1, File IT, dan Risk IT dalam sebuah framework. COVID 5 juga dimutakhirkan untuk menyelaraskan dengan best practice yang ada seperti misalnya ITIL versi 3 2011 dan TOGAF. Kemudian, dalam COVID 5 terdapat proses-proses baru yang sebelumnya belum ada di COVID 4.1 serta beberapa modifikasi pada proses-proses yang sudah ada yang sebelumnya di COVID 4.1. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa model referensi proses COVID 5 ini sebenarnya mengintegrasikan konten 4.1, Risk IT, dan File IT, sehingga proses-proses pada COVID 5 ini lebih holistik, lengkap, dan mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. Nah, pada COVID 4.1 dan COVID 5 memiliki perbedaan. Framework COVID 5 menyediakan input dan output untuk setiap manajemen praktis. Sementara COVID 4.1 hanya menyediakan ini pada tingkat proses saja. Hal ini dapat dijadikan petunjuk tambahan dalam mendesain proses-proses berikut produk kerja yang dihasilkan dan membantu integrasi antar proses-proses yang ada. Model dan assessment terhadap proses capability framework COVID-5 tidak lagi menggunakan pendekatan berbasis CMM seperti yang digunakan dalam COVID 4.1. Sebagai gantinya, COVID-5 akan menggunakan pendekatan baru yang berbasis pada ISO. Pendekatan yang digunakan 4.1 ini menggunakan atribut dan skala yang pengukurannya berbeda dengan pendekatan berbasis ISO. Pendekatan baru ini merupakan pendekatan yang lebih baik, handal, dan juga lebih repeatable sebagai sebuah metode penilaian kematangan atau kemampuan proses. Enabler itu merupakan segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan. COVID-5 ini mendefinisikan 7 kategori enabler. Yang pertama ada prinsip, aturan, dan kerangka kerja. Yang kedua ada proses-proses. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang keempat ada budaya, etika, dan perilaku. Yang kelima ada informasi. Yang keenam ada layanan infrastruktur dan aplikasi. Yang ketujuh ada orang, keahlian, dan kompetensi. Nah, kemudian ada framework tata kelola selain COVID-5, yaitu ada PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge. Jadi merupakan suatu standar yang dibentuk oleh Project Management Institute atau PMI dengan tujuan agar dokumen itu menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek. Nah, PMBOK digunakan sebagai standar yang diakui secara internasional, baik itu konstruksi, perangkat lunak, teknik, otomotif, dan lain-lain. Nah, di dalam PMBOK versi 5 terdapat 47 proses dan 10 area knowledge yang dikelompokkan menjadi 5 proses group. Nah, selanjutnya ada mind mapping yang menggambarkan project management process group, yaitu terdiri dari initiating, planning, executing, monitoring, dan controlling, serta closing. Nah, kemudian terdapat 10 knowledge area PMBOK versi 5. Yang pertama ada project integration management, kemudian project scope management, kemudian project time management, kemudian project cost management, kemudian project quality management, kemudian project human resource management, kemudian project communication management, kemudian project risk management, kemudian ada project procurement management, serta yang terakhir adalah project stakeholder management. Selanjutnya, contoh implementasi PMBOK, yaitu implementasi manajemen risiko berdasarkan PMBOK untuk mencegah keterlambatan proyek area Jawa Timur. Studi kasus ini diambil di PT Telkom dan ditulis oleh Hafea Pertiwi, Magister Manajemen Teknologi dari Institut Teknologi 10 November.
Latar belakang dari diadakannya studi kasus ini adalah peningkatan jumlah pengguna mendorong percaturan bisnis telekomunikasi berkembang menjadi lebih baik. Hal ini mengakibatkan persaingan di bidang tersebut semakin ketat. PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) sedang melakukan proyek pembaruan infrastrukturnya. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah proyek secara signifikan yang dikelola oleh Telkom Jawa Timur, yaitu mencapai angka 105 proyek dan belum menerapkan manajemen risiko. Berdasarkan latar belakang tersebut, digunakan pendekatan manajemen risiko proyek dengan standar Project Management Body of Knowledge atau PMBOK yang diterbitkan tahun 1983 oleh Project Management Institute atau PMI. Adapun tools untuk mengukur risiko digunakan metode Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA. Risiko yang menjadi prioritas dari hasil penelitian yaitu risiko keterbatasan kualifikasi tenaga kerja mitra, adanya new item dalam pekerjaan yang belum terdapat dalam list of materials, keterlambatan pengurusan perizinan, SITEK, PLN, pihak ketiga, kesalahan perhitungan nilai realisasi proyek, keterbatasan jumlah tenaga kerja mitra, perbaikan pekerjaan yang sudah selesai atau rework, kurangnya komunikasi dan koordinasi, dan keterlambatan pemesanan material ke pabrik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.